Selamat pagi buat teman-teman semua. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang pengetahuan dasar dari pesawat CAT Lab atau yang disebut kateterisasi laboratorium. Baik, sebelum saya mulai, bahwa CAT Lab ini adalah basic yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kami teknik elektromedik khususnya. Kemudian mahasiswa-mahasiswi kami yang berada di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, juga serta di Universitas Respati Yogyakarta. Baik, saya akan sampaikan mulai buat Anda semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengucapkan banyak terima kasih buat teman guru terbaik kami yang telah mengajarkan juga ke saya tentang pengetahuan pesawat CAT Lab, yaitu kepada Mas Satrio, Bang Sahab, Mas Wahyu, Mas Yudi dari PT Philips Indonesia. Juga yang saya hormati Bapak Hendra, Pak David Nayaka, dan Mas Marman dari PT Berkaniaga Medica. Itu yang berkontribusi memberikan kami banyak bahan sehingga bisa kami susun. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Dan saya persembahkan pada kesempatan ini, di mana saya bekerja di suatu institusi di Rumah Sakit RSUD Dr. Sarjito, di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya juga persembahkan buat Unisula Semarang, di mana saya banyak menimba ilmu master di sana, dan juga teknik elektromedik. Karena saya juga berasal dari teknik elektromedik Jakarta, saya alhamdulillah banyak guru-guru kami yang hebat di sana yang mengajarkan kami, saya sendiri, dalam belajar peralatan elektromedik dan pesawat ronsen. Saya akan sampaikan secara introduction, CAT Lab itu apa sih? Merupakan laboratorium kateterisasi atau CAT Lab adalah ruang pemeriksaan di rumah sakit atau klinik dengan peralatan pencitraan diagnostik yang digunakan untuk memvisualisasikan arteri jantung dan ruang jantung dan mengobati atau suatu stenosis atau kelainan dari jantung jika ditemukan di dalam diagnosisnya. Kemudian, laboratorium kateterisasi atau CAT Lab adalah ruang pemeriksaan di rumah sakit. Ya, jadi memvisualisasikan arteri di ruang jantung dan mengobati stenosis atau kelainan yang ditemukan. Sebelum saya menjelaskan tentang banyak pengetahuan secara detail tentang CAT Lab, saya akan menyampaikan beberapa pesawat ronsen sebagai gambaran umum. Yang satu adalah ini yang disebut dengan general purpose. Ini adalah prinsipnya bagaimana merubah arus listrik dirubah menjadi sinar X. Di sini tentunya Anda bisa mendengarkan di materi saya tentang proses terjadinya sinar X di channel Kuat Hobbies. Jadi setelah sinar X keluar, ini ada meja pasien, di sini ada pasien, sinar X keluar, expose, di bawahnya di sini ada kaset. Kalau zaman dulu isinya film, kemudian diolah di automatic processing film, kalau sekarang menggunakan kaset yang akan diolah pencitraannya menggunakan siar. Kemudian ada pesawat ronsen fluoroskopi. Fluoroskopi pada prinsipnya juga sama, ada sinar X yang dibangkitkan oleh tabung, posisinya di bawah ini, di bawah meja. Kemudian di atasnya ada pasien, di atasnya ada image intensifier. Jadi saat expose, kemudian tembus, dilihat oleh AI, dirubah dicitrakan menjadi gambar dan dilihat di monitor. Namun di sini juga ada kaset, ya, kaset untuk mengolah. Jadi pada saat ingin
melakukan radiografi. Ini ada changernya, ada changer. Pada saat ini tidak expose, ini minggir. Pada saat expose, filmnya ditarik ke sini, kasetnya ditarik sini. Saat expose, kemudian akan tercipta di kaset, baru dikirim ke CR. Itu adalah pesawat-pesawat ronsen yang banyak digunakan. Kemudian ini berikutnya adalah pesawat ronsen Siam. Disebut Siam itu barangkali bentuknya yang seperti huruf C. Yang di bawah ini adalah tabung ronsen, di mana prosesnya akan menghasilkan sinar X. Sinar X ini di sini ada meja operasi, di atasnya ada pasien, kemudian tembus, diterima oleh image intensifier. AI dicitrakan, dirubah, cahaya sinar X tadi dirubah menjadi cahaya biasa, cahaya tampak dirubah nanti menjadi arus listrik. Setelah arus listrik dalam bentuk sinyal analog dirubah menjadi sinyal digital, kemudian dari sinyal digital itu menjadi data raw itu tadi diproses dalam dialising akan menjadi tertampil dalam bentuk visualisasi gambar yang bisa dilihat di monitor. Nah, yang terakhir ini adalah CAD lab. Coba Anda perhatikan antara CAD lab dengan Siam itu sangat mirip. Jadi memang pesawat ronsen yang paling mirip dengan si CAD lab adalah Siam. Cuma ini CAD lab dalam bentuk ruang yang lebih besar. Ini juga mejanya ada di sini. Kemudian ini tabung sinar X yang menghasilkan sinar X. Proses dari generator sistem. Kemudian detektor. Kalau di sini sudah menggunakan detektor. Namun juga pada saat generasi sebelumnya ada juga CAD lab yang masih menggunakan AI atau image intensifier. Namun sekarang sudah mayoritas sudah menggunakan flat detector. Itu jadi ruangan yang pesawat yang paling mirip dengan CAD lab adalah Siam. Bahkan ada juga Siam atau mini CAD lab itu di dalam ruang exam itu ada menggunakan Siam. Kita lihat, ini adalah CAD lab dengan tipe biplan. Biplan itu artinya dua. Satu kontrol sistem mengontrol dua tube, dua detektor, satu meja, satu pasien, dan diperlihatkan pencitraan gambar itu di dalam monitor. Jadi ini ada ceiling, ada yang di stand floor. Ceiling itu maksudnya adalah genre ini digantung di plafon. Tentunya plafon itu didesain sedemikian rupa sehingga mampu menahan beban yang begitu berat. Kita akan melihat CAD lab atau kateterisasi jantung dan angiografi adalah prosedur atau tindakan kardiologi diagnostik invasif. Metode dengan menggunakan sinar X untuk menampilkan gambar pembuluh darah di berbagai organ tubuh. Misalnya jantung, untuk melihat adanya penyakit sumbatan, penyempitan, ataupun pelebaran pada pembuluh darah tersebut. Itu fungsi daripada CAD lab. Nah, kita lihat di sini ada ruang exam. Ruang exam di sini ruang pelayanan. Ini adalah jenis CAD lab yang monoplan, di mana gantry ini digantung menjadi ceiling di atas plafon, tentunya dengan kekuatan yang bagus. Ini prinsipnya dari gantry ini bisa bergerak horizontal, bisa moving, berputar, juga bisa menggunakan adalah rolling atau berputaran seperti ini. Namun juga detektor bisa bergerak naik turunkan sesuai kebutuhan terbaik daripada user. Begitu juga dengan mejanya, ini meja pasien itu bersifat bisa diatur dari naik turun, bisa diatur maju mundurnya, bisa diatur, itu bisa horizontalnya bisa diatur, kemudian ada kemiringan bisa diatur, dan ada tilting, sehingga reposisi pasien betul-betul seperti yang dikehendaki oleh dokter untuk menghasilkan gambar yang terbaik dan sangat akurat. Ini juga ada pasien monitor ini. Monitor ini ada yang modular, ada yang independen.
Jadi yang besar seperti ini bisa dibagi sesuai kebutuhannya, mau dibuat berapa kotak. Misalnya 9 atau 8 itu teknis sesuai dengan sesuai spek dari masing-masing. Kemudian ini ada lampu yang akan memancarkan, di mana di situ ada pembedahan kecil yang berfungsi untuk melewatkan kateter sehingga dibutuhkan suatu akurasian yang sangat bagus. Ini adalah contoh dari cath lab jenis biplan. Tadi biplan itu adalah satu kontrol digunakan untuk 2 tabung dan 2 detektor. Ya, jadi pesawat cath lab terdiri dari jenis yaitu biplan dan monoplan. Monoplan pesawat menggunakan 1 tabung, sedangkan biplan ada 2, yaitu menggunakan 2 tabung dan 2 detektor. Bapak, Ibu, para mahasiswa, coba kita perhatikan apa yang terjadi di dalam proses pemasangan stand menggunakan cath lab. Ini ada suatu video, kebetulan terima kasih Mas Sahat, saya maaf mengambil video Anda, coba kita perhatikan. Nah, di situ ada pembuluh darah yang menyempit. Pembuluh darah yang menyempit ini akan dipasang dengan stand. Bagaimana caranya? Itu kateter dimasukkan, di mana kateter membawa stand. Sebelumnya itu juga dikasih zat kontras untuk mengetahui di mana penyempitan terjadi. Pada saat kontras berjalan, tentunya itu langsung melakukan fluoroskopi. Nah, coba Anda lihat, kateter tadi itu ada balon yang ditiup menggunakan gas helium. Setelah mekar, maka stand ini akan stop dan tertinggal. Setelah kondisi bagus tertinggal, kateter yang ada balonnya tadi dikembuskan lagi, kemudian ditarik. Nah, sudah terjadi pembuluh darah tadi yang menyempit sudah ditahan menggunakan stand sehingga menjadi lancar kembali. Itu sebagai gambarannya. Kemudian kita lihat di sini apa sih fungsi cath lab itu sendiri? Itu misalnya digunakan untuk prosedur jantung seperti angiografi, koroner, dan pemasangan stent. Di samping itu, cath lab juga bisa dimanfaatkan oleh bidang lain seperti radiologi intervensi, bedah saraf, bedah tulang. Ini sudah menggunakan cath lab yang dipergunakan untuk diagnostik. Jadi tidak hanya untuk khusus kasus jantung saja. Jadi alat yang digunakan adalah menghasilkan gambaran pembuluh darah secara detail seperti yang kita lihat tadi. Dengan begitu, maka prosedur ini bisa membantu dokter secara akurat dalam tindakan prosedur operasi. Cath lab bisa dimanfaatkan untuk deteksi dini demi melakukan pencegahan terhadap berbagai penyakit. Misalnya deteksi dini pada orang yang memiliki riwayat jantung. Jadi sebelum memasang stent, ingin memastikan seseorang mempunyai gejala jantung, ini sudah bisa dilakukan pemeriksaan dari awal. Jadi saya akan melakukan bagaimana prosedur dalam penggunaan cath lab. Jadi prosedur cath lab terdiri dari berbagai tahapan. Pertama, sebelum melakukan tindakan, dokter akan mengawalinya dengan pembiusan lokal. Misalnya pada lipatan paha kanan atau kiri, atau pergelangan tangan kanan atau kiri. Jadi selama tindakan ini, orang yang menjalani prosedur cath lab akan tetap sadar dan dapat berkomunikasi dengan dokter. Jadi tidak ghost total, tapi lokal. Tahap selanjutnya dinamai dengan kateter. Jadi pada tahapan ini, selang kecil akan dimasukkan oleh dokter melalui pembuluh darah arteri hingga mencapai pembuluh darah aorta yang ditempatkan pada posisi muara arteri koroner. Selanjutnya, dokter akan memasukkan cairan kontras melalui selang kateter tersebut sambil menggunakan X-ray, yaitu fluoroskopi. Aliran cairan ini akan dipantau melalui monitor untuk memperlihatkan apakah ada penyempitan atau tidak. Nah, kateter tadi kemudian disuruh kontras, berarti di dalam ruang exam cath lab itu membutuhkan injektor yang akan mengalirkan cairan kontras. Jadi ketika semua tindakan di atas telah selesai dilakukan, maka selanjutnya dokter akan menjelaskan
rekomendasinya apa, tindak lanjutnya apa dari hasil pemeriksaan tadi. Misalnya cukup dengan pengobatan, jadi tidak harus pasang stent. Apa perlu membutuhkan tindakan lainnya? Contohnya stent itu pemasangannya melalui balon dan cincin atau stent atau operasi bypass. Jadi bukan satu-satunya pemasangan stent menggunakan cath lab tadi, hasil diagnostik dokter akan mengarah untuk tindak selanjutnya apa. Kita lihat ada pesawat cath lab biplan, yaitu kita lihat satu-satu. Ini di sini ada penyangga lateral menempel pada plafon, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada cath lab yang biplan. Apa prinsip dari biplan itu? Yaitu hybrid cath lab biplan bisa mendiagnosa penyumbatan pembuluh darah di jantung dengan cepat dan bisa mengeksekusi pasien langsung tanpa harus dibawa atau dipindahkan ke ruang operasi terlebih dahulu. Terlebih lagi, alat ini juga minim efek samping bagi kesehatan tubuh pasien. Inilah kenapa seorang dokter memilih menggunakan tipe biplan, karena bisa langsung eksekusi di situ, akan lebih akurat. Namun tentunya dengan biplan ini harganya akan lebih mahal dari yang jenis monoplan. Ini kemudian berikutnya adalah frontal, ada detektor di sini tentunya yang akan merubah sinaptik, arus listrik digital akan menjadi visualisasi gambar. Ini frontal stent, posisinya di lantai, bisa bergerak begini, bisa seperti ini, detektornya bisa diatur. Dan perlu diperhatikan ada kolimator ada dua, kolimator di tabung sinarik dan kolimator di detektor. Itu harus kita perhatikan. Berikutnya ada poli, di sini juga pengaturan harus bagus karena moving dari berbagai kebutuhan bisa berpotensi terjadi tumbukan. Untuk menghindari itu juga dipasang sensor bodyguard yang berfungsi untuk ngerem stop sehingga tidak akan terjadi tumbukan antara tabung detektor kepada pasien atau kepada meja. Kemudian ada foot switch ini yang berfungsi untuk proses expose. Kita akan jelaskan lebih detail nanti pada ruang exam bagaimana proses terjadinya pencitraan melalui cath lab. Kita akan lanjutkan bagaimana dengan pesawat cath lab tadi yang biplan. Juga yang perlu harus diperhatikan ini adalah bagaimana proses pengereman. Ini sangat penting sekali buat kita pahami. Jadi dengan moving yang beraneka ragam sesuai kebutuhannya berpotensi terjadi benturan, maka dipasang sensor bodyguard yang betul-betul akan berfungsi pada saat mendekati benturan, dia akan stop, akan memindahkan atau mengerem. Oke, nah ini gambaran komplit dari pesawat monoplan. Di dalam pesawat monoplan, yaitu di dalam ruang exam hanya satu tabung, satu detektor, satu kontrol, satu meja. Dari Cleo tadi sudah saya jelaskan, kalau bentuk daripada yang monoplan seperti ini adalah yang produknya Philips, ini bisa berjalan horizontal, ini bisa berputar. Kemudian berikutnya selain berputar, yang sebelah sini geometri ini ada motor yang menggerakkan, terus ada rolling. Detektor juga sama, bisa naik turun. Kemudian ini ada detektor itu bermacam-macam, ada yang 10 in, 20 in atau 30 in, itu tergantung dari kebutuhan atau spek yang dijual dari suatu perusahaan. Ini ada monitor suspension, monitor di sini untuk melihat visualisasi. Monitor itu ada dua macam ya jenisnya tadi, untuk monitor imaging gambar dan monitor dari hemodinamik. Hemodinamik di sini adalah dipasang untuk mengetahui detak jantung karena harus terintegrasi antara detak jantung dengan visualisasi dari jantung itu sendiri.
Nah, kita lihat bagaimana pembagian ruang cat lab. Ini yang disebut dengan ruang exam. Nih, ini dari gantry dan meja serta monitor. Tentunya dokternya ada di ruang sini atau disebut ruang pelayanan. Yang berikutnya adalah technical room. Jadi ada ruang tersendiri yang berurusan dengan peralatan-peralatan kelengkapan teknik. Di sana ada kontrol gantry, kontrol imaging, kontrol generator atau energi. Dan di situ juga demi keselamatan peralatan tentunya di sini dipasang dengan UPS. Kemudian di sini adalah kontrol komputer tersendiri. Tentunya secara penting harus terkonek penglihatannya. Jadi yang ada di ruang kontrol ini bisa melihat di ruang exam. Yang harus diperhatikan keselamatan di sini adalah selain listriknya harus bagus, juga dipasang proteksi radiasi karena ini radiasinya sinar X berbahaya buat keselamatan umat, maka dipasang proteksi radiasi menggunakan PB. Ini ada juga kaca, juga jadi dari kaca PB biasanya dengan panjang 120 cm dengan lebar itu 80 cm setara dengan 2 mili PB atau 3 mili PB. Ini proses alurnya masuk, pasien masuk. Karena di dalam ruang sini itu juga harus diperhatikan suhu dan kelembabannya. Yang lebih bagus di sini adalah menggunakan sistem heating ventilation air conditioner. Tapi pada umumnya hanya menggunakan AC biasa. Padahal di sini juga berpotensi adanya penularan suatu penyakit. Yang ada di dalam ruang cat lab ini selain injektor, hemodinamik juga biasanya dilengkapi dengan defibrilator, mesin anestesi dan sistem gas. Jadi tidak hanya semata-mata hanya berurusan dengan pesawat cat lab saja, tapi ada aksesoris yang dibutuhkan di sana. Ini visualisasi 3 dimensinya. Ini khusus untuk ruang technical room. Yang ini khusus examination room, ruang pelayanan. Kemudian ini control room, di sini full komputer system berada di ruang tersendiri atau ruang user. Ini adalah suatu gambaran cat lab dengan tipe biplan punya Philips. Jadi sebegitu pentingnya mendapatkan tingkat keakurasian data sehingga 2 detektor dan 2 tabung digunakan secara terintegrasi. Pasien berada di tengah mencari posisi diagnostik yang paling tepat. Inilah kecanggihan suatu peralatan. Jadi pasien masuk ke sini bisa dilihat langsung menggunakan 2 detektor, bisa hasilnya dilihatkan di dalam TV monitor di sini. Kemudian sebelah kanan itu juga ada visualisasinya bagaimana pada saat kontras dikirimkan dan pada saat proses pemasangan stent. Juga ada monitor di sini yang betul-betul memantau menggunakan hemodinamik. Di situ akan puls dari jantung juga akan terlihat dengan sangat jelas dan bisa dimemori atau direkam. Bagaimana dengan kondisi pesawat di ruang exam? Kita urut satu-satu. Nomor 1 adalah ada siam stemnya. Kemudian yang kedua ada X-ray tube, yaitu nanti akan saya jelaskan bagaimana proses yang terjadi di dalam proses tabung sinar X. Yang ketiga adalah detektor. Tadi sinar X, tembus objek, dilanjutkan ke detektor. Dari detektor dirubah menjadi gambar yang ditampilkan di dalam TV monitor. TV monitor tadi sudah saya sebutkan, ada yang modular, ada yang independen. Kemudian geomodul ini, jadi masing-masing kontrol ada sendiri, kontrol gantry sendiri, kontrol imaging sendiri. Jadi keyboardnya sendiri-sendiri sehingga tidak akan terjadi kebingungan di dalam proses pemilihan atau pengaturan. Kemudian pasien table tadi berfungsinya bermacam-macam yang sudah saya sebutkan di atas. Dengan touchscreen modul ini juga memudahkan karena di dalam pesawat ronsen yang canggih sekarang, cat lab yang canggih sekarang ada menggunakan automatic dosis, sehingga dosis yang digunakan itu bisa diminimalisir karena membahayakan terhadap kesehatan, maka dosisnya itu bisa dibuat otomatis menggunakan sistem touchscreen modular. Jadi
sebagai gambaran, expose-nya hanya menggunakan di sini yang digunakan menggunakan Volkswagen. Ini contoh dari ceiling yang memiliki detektor yang berbeda. Jadi pembedanya di sini adalah ini detektor yang 10 in, ini yang 20 in. Namun tabungnya ini sama. Jadi menghasilkan sinar. Ini dengan monoplan yang floor. Yang floor. Kalau tadi yang ceiling. Pembedanya juga di detektor. Detektornya kecil, yang satu besar. X-ray-nya cukup sama. Kita lihat yang menggunakan biplan. Nah, pembedanya ini juga di detektor saja. Dan di sini juga biplan itu langsung menggunakan 2 detektor. Tujuannya adalah meningkatkan tadi hasil akurasi yang tepat. Anda lihat, ini ada ruang kontrol. Di sini bagaimana mengolah citra, mengukur oleh pengguna lain dengan data yang ada di dalam ruang monitor, bisa divisualisasikan di ruang kontrol dan bisa disimpan. Di sini tentunya ada operator yang bisa menyimpan suatu kejadian di dalam proses pelayanan. Coba perhatikan yang saya sampaikan tadi. Di sini adalah kontrol room teknisi untuk yang monoplan. Ada yang biplan, kita monoplan. M-kabinet, ini M-kabinet adalah suatu kabinet yang berisi tentang kontrol komputer dan proses gambar. Jadi ini yang berhubungan dengan citra full hanya di M-kabinet. Bagaimana merubah gambar menjadi data bisa tersimpan, bisa di print ini, dan kemudian merubah komputer yang mengintegrasi antara sinar X dengan geometri. Itu kontrol sistem komputer itu di M-kabinet. Kemudian R-kabinet, di situ adalah satu kontrol tersendiri yang berhubungan hanya tentang geometri. Jadi yang berhubungan dengan geometri itu tadi ada 2, yaitu meja dan gentry. Semua putaran pergerakan itu di dalam satu kontrol sendiri yang disebut R-kabinet. To R-kabinet in option biasanya yang menggunakan biplan. Jadi itu digunakan tetap yang berurusan dengan misalnya gentry 1, gentry 2. Tapi di sini umumnya adalah kita menggunakan hanya untuk yang berhubungan dengan geometri. Kemudian E-kabinet, ini kontrol sistem yang berfungsi untuk proses pembangkitan sinar X. Jadi dari listrik masuk berproses sampai dengan sinar X keluar di tabung. Semua kontrol sistemnya di E-kabinet. Namun semua perintah R maupun perintah E itu berada di rangkaian komputer di M-kabinet sebagai rangkaian terintegrasi. Di sini ada aplikasi sistem termasuk DOS otomatis. Ini visualisasi gambar dari kontrol teknisi seperti ini. Ini dari yang M-kabinetnya sendiri, R-kabinetnya sendiri, E-kabinetnya sendiri, termasuk di sana nanti pada tahap materi saya yang PET Lab bagian kedua akan kami jelaskan di sana, termasuk bagaimana proses pendinginan daripada detektor. Perlu dingin, perlu suhu yang tepat, makanya dipasang dengan sistem cooling system. Nanti akan kita jelaskan pada bagian kedua. Nah, kontrol sistem dalam examination tabletop operating ini yang berhubungan dengan satu expert modul tadi yang saya bilang ada automatic DOS, kemudian imaging modul keypadnya yang hanya berfungsi untuk urusan proses gambar. Kemudian geometri itu ada 2, geometri biplan dan geometri monoplan. Jadi ini yang berhubungan dengan pergerakan motor baik meja maupun gentry. Itu termasuk viewpad itu menggunakan kayak remote control itu. Ini adalah proses kontrol sistem pada pesawat Gatling. Ini adalah yang berada di ruang control room. Jadi dari data monitor, frontal review, lateral view, ini dilihat sendiri-sendiri.
menggunakan monitor tersendiri. Expert modul ini juga kalau yang automatic DOS, kemudian review modul bisa melihat gambar-gambar yang sebelumnya. Dan ini keyboard dan mouse adalah kelengkapan. Kemudian geometry modul option ini dia melihat bagaimana melihat satu kondisi perputaran motor baik gantry maupun meja pasien. Sekarang kita akan melihat prinsip kerja antar modul, yaitu untuk mengatur posisi geometri. Jadi geometri modul dari keypadnya akan mengirim sinyal diberitakan oleh M kabinet. M kabinet akan mengolah hasilnya dikirim kepada R kabinet. R kabinet dikirim kepada eksekutor yaitu motor. Motornya itu apa? Yang menggerakkan semua gerakan untuk gantry maupun meja. Jadi pada saat Anda memilih menggunakan urusan geometri, ini yang berhubungan dengan putaran motor yang menggerakkan gantry dan meja. Nah, itu seperti itu. Kita lihat berikutnya adalah bagaimana proses yang untuk pembentukan citra. Sekarang kita lihat citra secara global bagaimana. Dari food suite tentunya bertujuan untuk expose. Kemudian diterima ke M kabinet. Di sini ruang komputer sistem akan memerintahkan kepada E kabinet, yaitu proses terjadinya sinar X. Jadi setelah food suite ditekan, sinyal mengirimkan ke komputer sistem mengirimkan ke e-kabinet berproses menghasilkan sinar X, menghasilkan perintah kepada tabung mendapatkan tegangan, maka sinar X terbentuk. Setelah sinar X terbentuk, kirim ke detektor. Dari detektor kemudian dikirim ke M kabinet proses pencitraan. Di sini pencitraan sinar X yang tembus tadi dirubah menjadi gambar yang akan ditampilkan di monitor. Itu pembentukan citranya secara umum adalah seperti itu. Kita lihat bagaimana proses G-modul untuk momen-momen yang akan kita jelaskan seperti ini. Kita lihat bagaimana proses perubahan dari geometri sistem. Geomodul masuk ke komputer memerintahkan ke R kabinet mengeksekusi semua yang berhubungan dengan motor. Motor itu yang untuk meja dan motor untuk gantry. Selesai. Kemudian put switch, tekan switch, memerintahkan M modul komputer sistem memerintahkan sinyal kepada E kabinet untuk melakukan proses terjadinya sinar X, kemudian dikirim kepada tabung, dari tabung menghasilkan sinar X diterima detektor itu sinyal-sinyal sinar X dirubah menjadi sinyal-sinyal listrik dikirim ke M kabinet. Di sini ada proses analog to digital dikirim kepada komputer menampilkan ke display. Itu adalah sistem yang terjadi di dalam proses KPI. Baik, saya akan perlihatkan cara kerja modulnya juga. Di sini ada operating, keypad-nya, keypad modul maupun keypad front. Ya. Kemudian ke semuanya ke M kabinet, baik geometri maupun E atau expose. Dari komputer sistem dikirim kepada R kabinet. Nah, ini yang terjadi. Kemudian bagaimana yang terjadi di dalam operating pembentukan sinar X. Expose ke M kabinet kontrol dikirim ke E memerintahkan tabung menghasilkan sinar X. Kemudian kita lihat sinar X sudah keluar tadi, diterima detektor mengirim sinyal ke M kabinet merubah sinar X menjadi arus listrik di detektor tadi, arus listrik analog dirubah sinyal digital ditampilkan kepada display. Itu prosesnya seperti itu. Jadi sudah sangat jelas buat khususnya para mahasiswa kami, Anda harus bisa meneruskan perjuangan bangsa ini, Anda harus pandai belajar dan terus belajar. Kita lihat secara ini, sebentar.
Kita lihat food suite ini, mau food suite maupun modul masuk ke M kabinet untuk menggerakkan geometri, kemudian di sini M kabinet memerintahkan ke E kabinet menghasilkan sinar X, diterima detektor merubah menjadi sinyal digital ditampilkan display. Ini inti sesungguhnya yang ada di dalam ruang PetLab. Jadi dari runtutan yang saya sebutkan di atas sudah menjadi satu gambar. Terima kasih, semoga bermanfaat, semangat terus, dan ketemu pada part kedua biar nggak gagal fokus. Anda akan saya jelaskan lebih detail. Terima kasih buat teman-teman semua Elektromedik Indonesia. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.